Rizky Ridho siap bersaing di kancah internasional. Umpan jarak jauh setara Jordi Amat, siapkah pemain muda ini mengejutkan dunia? Pratama Arhan tetap dipanggil timnas meski rumah tangga gonjang-ganjing. Siapkan diri hadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Transformasi drastis. Shin Tae-yong bongkar rahasia skuad timnas Indonesia. Berani umpan langsung ke depan, kini ancaman serius di Asia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Rizky Ridho siap bersaing di kancah internasional. Umpan jarak jauh setara Jordi Amat, siapkah pemain muda ini mengejutkan dunia? Rizky Ridho, salah satu pemain bertalenta yang kerap dipercaya memperkuat timnas Indonesia, kini semakin bersinar di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong. Sejak pertama kali bergabung dengan timnas U19 Indonesia pada tahun 2020, Ridho telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Kala itu pemain yang saat ini menjabat sebagai kapten Persija Jakarta dipanggil untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar pada 2021 di Indonesia. Meskipun perhelatan akbar tersebut akhirnya dibatalkan, Ridho terus mendapatkan tempat di timnas Indonesia senior di era kepelatihan Shin Tae-yong. Menurut Sofi Imam Faisal, pelatih fisik timnas Indonesia, Rizky Ridho adalah salah satu contoh nyata dari hasil didikan Shin Tae-yong yang disiplin dan penuh perhatian pada detail. Sofi mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak hanya dikenal teliti dalam menyusun strategi, tetapi juga terkenal dengan sikapnya yang tak segan-segan untuk mengoreksi anak asuhnya demi mencapai performa terbaik. Filosofi ini terbukti efektif mengingat banyak pemain, termasuk Ridho, yang berhasil berkembang pesat di bawah pengawasannya. Sofi yang pernah melatih Ridho sejak masa di timnas U19 sangat terkesan dengan peningkatan signifikan yang dialami pemain muda asal Surabaya ini selama 4 tahun terakhir. Menurutnya, Ridho kini menjadi salah satu pemain bertahan paling komplet di Indonesia. Kematangan dan kemampuan teknisnya semakin terlihat terutama dalam hal umpan lambung yang kini diklaim memiliki akurasi selevel dengan Jordi Amat, seorang pemain berpengalaman yang juga merupakan rekan setimnya di timnas. Keberadaan Jordi Amat di timnas menjadi inspirasi besar bagi Ridho yang tak henti-hentinya belajar dan menyerap ilmu dari pemain senior tersebut. Kegigihannya dalam belajar dan kemauan keras untuk terus berkembang membuat Sofi yakin bahwa Ridho sudah layak untuk merambah dunia internasional. Meskipun Sofi merasa bahwa Eropa mungkin masih terlalu berat untuk saat ini. Namun ia percaya bahwa Ridho memiliki peluang besar untuk sukses di liga-liga Asia seperti Jepang atau Korea Selatan. Sofi juga memuji sikap profesionalisme Ridho yang menurutnya patut menjadi teladan bagi pemain lain. Di usianya yang masih muda, Ridho telah menunjukkan dedikasi tinggi dan kemampuan yang hampir menjadikannya stopper terbaik di Indonesia saat ini. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Ridho diharapkan bisa mengukir prestasi lebih gemilang di masa depan, termasuk kemungkinan untuk berkarir di luar negeri. Pratama Arhan tetap dipanggil timnas meski rumah tangga gonjang-ganjing. Siapkan diri hadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pratama Arhan, salah satu bintang sepak bola muda Indonesia, tetap mendapat kepercayaan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun dirinya tengah menghadapi masalah pribadi yang menjadi sorotan publik. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji telah menegaskan bahwa Arhan masih menjadi bagian dari skuad Merah Putih untuk menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Australia. Kehidupan pribadi Arhan dan sang istri, Azizah Salsa, belakangan ini menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai media sosial. Spekulasi tentang keretakan rumah tangga pasangan muda ini ramai diperbincangkan, memunculkan berbagai komentar dan opini dari warganet.
Berbagai isu tersebut semakin mencuat setelah Azizah, yang merupakan putri dari anggota DPR Andre Rosiade, akhirnya buka suara terkait hubungannya dengan Arhan. Dalam pernyataannya, Azizah menegaskan bahwa hubungan mereka masih harmonis dan baik-baik saja. Meskipun didera berbagai kabar miring tentang kehidupan pribadinya, Arhan tetap fokus pada tugasnya sebagai bagian dari Timnas Indonesia. Sumarji, yang telah melakukan banyak diskusi dengan Arhan, memastikan bahwa pemain yang kini berada di Korea Selatan tersebut tidak akan terpengaruh oleh pemberitaan negatif yang beredar di luar sana. Arhan dijadwalkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi untuk memulai perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di grup C dengan menghadapi tim kuat Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City. Setelah pertandingan tersebut, skuad Garuda akan kembali ke tanah air untuk menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia dan kehadiran Pratama Arhan di skuad dipandang sangat penting dalam menghadapi tantangan besar tersebut. Transformasi drastis. Shin Tae-yong bongkar rahasia skuad Timnas Indonesia. Berani umpan langsung ke depan, kini ancaman serius di Asia. Shin Tae-yong telah membawa perubahan signifikan selama 4 tahun memimpin Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini mulai menukangi Timnas Indonesia sejak tahun 2019 dan sejak saat itu, ia berhasil membawa berbagai prestasi yang mengesankan. Dalam periode 1 tahun terakhir, Shin Tae-yong berhasil memimpin Timnas Indonesia senior lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta mengantarkan tim ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Prestasi gemilang juga diraih oleh Timnas U23 yang sukses melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 di bawah arahannya. Namun sebelum mencapai semua prestasi tersebut, Shin Tae-yong harus menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Salah satunya diungkapkan oleh pelatih fisik Timnas Indonesia, Sofi Imam Faisal, yang menyatakan bahwa sepak bola Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Namun ada satu masalah yang mencuat, yaitu kurangnya totalitas dari para pemain dalam membela negara di lapangan. Sofi menjelaskan bahwa fisik pemain yang meliputi aspek-aspek seperti aerobik, fotomax, dan kekuatan merupakan hal yang penting. Namun hal yang membedakan adalah effort atau usaha yang dikeluarkan oleh para pemain. Shin Tae-yong menekankan pentingnya pengorbanan dan totalitas dari setiap pemain yang membela Timnas Indonesia. Ia pernah menyampaikan pesan singkat namun penuh makna kepada para pemainnya, yang menekankan betapa pentingnya mengorbankan segalanya demi negara saat bermain untuk tim Garuda. Tak hanya berhenti di situ, Shin Tae-yong juga berani melakukan perubahan besar dalam filosofi sepak bola Indonesia. Ia menitikberatkan pada akurasi umpan dan menginstruksikan para pemain untuk lebih berani mengalirkan bola dengan cepat ke depan. Menurutnya, keberanian untuk segera melepaskan umpan ke pemain terdepan dapat membuka celah di pertahanan lawan, sehingga memperbesar peluang untuk mencetak gol. Shin Tae-yong tidak menginginkan para pemainnya terlalu lama menguasai bola, karena hal itu akan memberi waktu bagi lawan untuk kembali mengatur pertahanan mereka. Sofi menjelaskan bahwa perbedaan antara dulu dan sekarang di bawah arahan Shin Tae-yong terletak pada perubahan gaya permainan yang lebih menekankan pada umpan vertikal. Shin Tae-yong sangat menyukai gaya umpan ini, dan ia mendorong para pemainnya untuk berani melepaskan umpan ke pemain yang berada di posisi paling depan atau bahkan di antara dua pemain lawan. Dengan kualitas umpan yang bagus, para pemain lainnya hanya perlu melakukan kombinasi dan lari ke arah yang tepat untuk menciptakan peluang. Filosofi sederhana namun efektif ini telah terbukti mampu meningkatkan performa Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Dengan strategi umpan vertikal yang cepat dan akurat, Timnas Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan mereka di Asia.